Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hajar dengan NIM J041201004 dari Departemen Teknik Elektro Angkatan 2020 Universitas Hasanuddin. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai mid test mata kuliah kestabilan dan kendali sistem tenaga listrik mengenai perhitungan secara manualnya, dan kemudian nanti akan dibandingkan dengan menggunakan simulasi di aplikasi MATLAB. Jadi langsung saja ke yang pertama, yaitu perhitungan manualnya. Di sini diberikan dua buah soal. Adapun soal yang pertama adalah mengenai di sini soal yang pertama, sistem dua area terhubung oleh line transmisi dengan megavolt ampere base-nya 100 megavolt ampere, diberikan data sebagai berikut di dalam tabel. Nah, yang ditanya dengan parameter pada frekuensi 50 Hz, terjadi perubahan beban 187,5 MW pada area 1. Pertanyaannya itu, frekuensi versus itu berapa? Kemudian perubahan aliran daya pada line transmisinya itu berapa? Nah, untuk soal yang pertamanya tidak perlu disimulasikan secara dengan menggunakan MATLAB. Yang menggunakan MATLAB itu hanya di soal yang nomor 2, yaitu yang sebagai berikut. Sebuah generator memiliki parameter AVR yang diberikan pada tabel, kemudian dicari nilai KA-nya, yang nanti nilai KA yang kita dapat perhitungannya secara manual harus disimulasikan di MATLAB. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Untuk yang soal pertama ini, untuk speed regulation di area 1 itu R1-nya sama dengan 0,0504, sedangkan log R2-nya 0,0604. Kemudian untuk frekuensi load koefnya itu area 1 D1 sama dengan 0,604, dan untuk area 2 D2-nya itu sama dengan 0,904. Kemudian untuk area 1 konstanta inersia atau H1 itu sama dengan 5, sedangkan untuk daerah 2 konstanta inersia atau H2-nya itu sama dengan 4. Kemudian untuk area 1 governor time konstannya itu 0,2 second, sedangkan untuk area 2 governor time konstannya itu 0,3 second. Kemudian untuk area 1 turbine time konstannya sama dengan 0,4 second, sedangkan untuk area 2 turbine time konstannya 0,6 second. Di mana kedua sistem ini paralel pada frekuensi 50 Hz dan terjadi perubahan beban 187,5 MW pada area 1. Langsung kita penyelesaiannya. Yang pertama harus dicari yaitu perubahan beban di area 1. Perubahan beban area 1 atau delta PL1 atau power load power area 1 itu karena ditok tadi di sini perubahan beban 187,5. Nah, kita ubah ke per unit. Megawatt ini berubah per unit, maka dibagi 1000. Jadi delta PL1 itu 0,1875 per unit. Kemudian steady state, kita cari steady state frequency deviation per unitnya atau delta omega SS, omega steady state, yaitu persamaannya itu negatif delta PL1 dibagi 1/1 ditambah di 1 ditambah 1/2 ditambah di 2. Kita substitusi nilainya, negatif delta PL1 itu 0,1875 tapi dinegatifkan per R1-nya 0,0504, D1-nya 0,604, 1/R2-nya 0,604 ditambah dengan D2-nya 0,904. Setelah dihitung kita dapatkan bahwa delta omega SS-nya itu negatif 0,0049, atau dalam Hertz untuk frekuensi delta F-nya itu dikali 50, karena tadi diketahui bahwa itu berfrekuensi 50 Hz, sehingga delta omega SS itu dikali dengan frekuensi 50 Hz, kita dapatkan bahwa in Hz dia itu negatif 0,245 Hz. Jadi untuk soal yang pertama ini jadi untuk pertanyaan yang pertama di soal pertama itu new frekuensinya atau frekuensi bar sistem itu sama dengan F0, frekuensi frekuensinya yang paralel dua area ditambahkan dengan delta PS, dimana tadi diketahui 50 Hz ditambah dengan
perubahannya itu negatif 0,049 ditambah dengan delta F-nya itu negatif 0,245, maka dapatkan 50 kurang 0,245 itu sebenarnya 49,755 Hz. Kemudian dicari lagi perubahan aliran daya pada lens transmisi. Perubahan daya mekanik pada masing-masing area. Yang pertama, perubahan daya mekanik area 1 itu negatif delta omega per R1, kita substitusi nilainya, kita dapatkan nilainya 0,0972 per unit, atau dirubah ke satuan megawatt dikali 1000, maka untuk delta PM1-nya itu 97,2. Kemudian perubahan mekanik area 2, perubahan daya mekanik area 2 itu sama dengan negatif delta omega per R2, kita substitusikan nilainya, didapati bahwa perubahan daya mekanik area 2 itu 0,0811 per unit atau 81,2 MW. Maka untuk total perubahan daya generator itu kita jumlahkan dua nilai tersebut, didapatkan yaitu 78,4 MW. Langsung saja ke pertanyaannya itu delta P12 atau perubahan aliran daya pada line transmisi. Karena line transmisi itu ada dua area, maka area 1 dan 2 yaitu sama dengan delta omega dikali 1 per R2 ditambah D2. Sama dengan kita substitusi nilainya, delta omega itu negatif 0,0049 dikali dengan 1 per R2 ditambah D2 itu 16,556, maka didapatkan delta P1 itu negatif 81,12 MW atau 0,0811 per unit. Ya, tadi yang nomor 1. Kita lanjut ke yang nomor 2. Sebuah generator memiliki parameter APR. Untuk amplifier, gainnya KA itu belum diketahui karena KA ini akan dicari nanti. Sedangkan untuk time constantnya itu atau TA itu 0,204. Untuk exciter, gainnya itu 1. Tapi untuk time constantnya TG itu sebenarnya 0,6004. Untuk generator, gainnya itu 1. Time constantnya 1. Untuk sensor, gainnya itu 1. Dan time constantnya itu 0,05. Yang dicari itu nilai KA-nya dengan menggunakan metode root Hurwitz. Saya kita ke penyelesaiannya. Pertama kita membuat dulu blok diagram dari sistem APR ini. Berikut ini blok diagramnya. Terus kita substitusikan. Ini sebenarnya ada KA per 1 ditambah TAS. Di sini KG kecil untuk exciter. Di sini amplifier ini exciter 1 per 1 ditambah 1 ditambah KGS, sedangkan di sini adalah generator. Jadi 1 per 1 tambah KG besar, di sini sensor. Jadi 1 per 1 tambah TB. Kita substitusikan nilainya, untuk KA belum ditahu, per 1 tambah nilai dari TA itu 0,204. Di sini nilai dari KG kecil, exciter 1 per 1 ditambah nilai dari TG-nya 0,604. Di sini untuk generator KG besar 1 per 1 ditambah TG-nya 1. Di sini untuk sensor KR-nya 1 per 1 ditambah nilai dari TR-nya 0,05 S. Kemudian kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu transfer fungsi loop terbuka dari APR system, yaitu KGSHS sama dengan KA KG kecil KG besar KR per 1 tambah TAS ditambah dan kurang 1 tambah TGS dikali 1 tambah TG besar S ditambah 1 tambah TRS. Kita substitusikan nilainya. Nah, untuk merubahnya ke bentuk yang sebagai berikut, supaya untuk memudahkan perhitungan, kita ubah dari 0,204. 1 ditambah 0,204 S itu menjadi S ditambah 1000 per 204. Begitupun untuk yang selanjutnya, sehingga kita dapatkan nilai sebagai berikut. Setelah dikali ke dalam menggunakan perhitungan seperti biasa, didapati bahwa KG SHS itu adalah 162,3544 KA per
S pangkat 4 ditambah 27,558 S pangkat 3 ditambah 165,8357 S kuadrat tambah 301,6297 S ditambah 162,354. Nah, ini dia pertanyaan yang pertama, yaitu metode Roth-Hurwitz-nya. Persamaan karakteristik yaitu 1 ditambah KGSHS. Kita substitusikan nilai KGSHS yang sudah kita dapatkan tadi, ditambahkan 1 disama dengan 0, sehingga kita bisa mendapatkan hasil dari persamaan karakteristik polinomialnya, yaitu penyebut ditambah dengan pembilang, disama dengan 0. Sehingga kita bisa mengerjakan Roth-Hurwitz-nya. Di sini diurutkan dari S pangkat N, S pangkat N kurang 1, S pangkat N kurang 2, dan seterusnya. Di sini N-nya adalah pangkat tertinggi, yaitu 4, jadi S pangkat 4, 4 kurang 1, 3, 4 kurang 2, 2, dan seterusnya. Kemudian untuk di sini adalah koefisien dari variabel S pangkat 4, yaitu 1. Sedangkan di sini koefisien dari variabel Sn S pangkat N dikurang 2, yaitu S kuadrat, itu 165,8357. Di sini untuk koefisien variabel S pangkat 3, 27,558, dan di sini untuk koefisien variabel X pangkat N dikurang 3 atau S pangkat 1, yaitu atau S, yaitu 301,6297 S. Dapat. Nah, untuk di sini yang ini 162,354 ditambah 162,3544 KA. Nah, jadi kita selanjutnya harus mencari nilai yang ada di sini, yaitu dengan cara nilai di sini, anggap ini A, B, C, D, jadi nilai di B dikali C, kemudian dikurang nilai A dikali D dibagi dengan nilai di B. Didapati untuk di sini adalah 194,89. Kemudian untuk selanjutnya di sini caranya pun akan sama, sehingga kita dapati bahwasanya di sini ada 162 yang sudah bisa pindahkan saja. 162,354 ditambah 162,35424 KA. Langsung kita masukkan. Kemudian ketika di perhitungan seperti yang sebelumnya, kita dapati bahwasanya ada semua 00. Tapi dan di sini kita dapat 162, kita harus cari dulu nilai di S1 di sini, yaitu dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Caranya itu ini 27,558 dikalikan dengan yang di sini. Nilai yang ada di sini yaitu 162,354 ditambah 162,35424 KA. Lalu kita kurangkan dengan nilai yang ada di sini. Ini dikalikan dengan yang ada di sini. Kemudian kita bagi lagi dengan 154. Jadi kita dapatkan di sini untuk bagian di S1 yaitu 28,886 KA dikurang 272,74. Nah, kemudian untuk S0 ini kita gunakan hitungannya, maka kita dapatkan 162. Kita hitung ini. Kita dapati bahwasanya di sini ada 162,354 tambah 162,35424 KA. Nah, kemudian kita tinjau dari baris S1. Di baris S1, 28,886 KA dikurang 272,74 sama dengan 0, maka KA-nya adalah 9,442. Sedangkan dari baris S0, kita lihat 162,354 ditambah 162,35424 KA sama dengan 0, sehingga KA-nya itu negatif 0,99. Bisa saja digunakan di negatif 1. Maka untuk stabilitas sistem kontrol, KA ini harus kurang dari 9,442, dan KA ini juga harus lebih besar dari negatif 0,99. Atau bisa tulis negatif 0,99 kurang dari KA kurang dari 9,442. Jadi dengan nilai KA yang positif untuk stabilitas sistem kontrol, amplifier gain harus KA kurang dari 9, saya tulis ya, harusnya kurang dari 9,442. Kemudian kita ke permintaan yang kedua itu simulasi di MATLAB. Nah, kita bikin dulu blok diagramnya, kemudian kita di sini kita bikin blok diagramnya.
Untuk diagramnya ini, kita substitusikan nilainya, kasih masuk nilainya tadi kan. Nah, untuk nilai di sini kan nilai KA yang kita dapat tadi, yaitu dia harus lebih besar dari negatif 0,99 dan lebih kecil dari 9,442. Jadi misalnya kita ambil di sini supaya dia stabil, karena dia harus kurang dari 9,442, misalnya kita ambil di sini adalah 9. Kita masukkan nilainya, misalnya dia 9. Oke, klik 2 kali, kemudian kita ganti nilainya ya 9, kemudian kita run. Kita run, tunggu dulu sebentar. Bisa. Sementara compiling. Bisa saja ya. Oke, sudah. Kemudian kita cek di scope untuk melihat gelombang, kita klik 2 kali. Nah, kita lihat di sini. Nah, terlihat bahwa gelombangnya menuju ke stabil di detik ke 20. Di sini mulai stabil di detik 30 lebih. Dia mulai stabil. Jadi perhitungan manual dan hasil simulasi di MATLAB itu sudah terdapat kesesuaian. Kemudian kita cek dia kan harus kurang dari negatif 1. Jadi coba harus lebih besar dari negatif 1. Misalnya kita ambil di sini 0. Oke, dan kita lihat hasil gelombangnya. Oke, dia channel. Saya kita ambil sini harus besar, berarti kita ambil 2, misalnya kan 2 lebih besar dari negatif 1. Ini kita lihat, nah dia masih stabil. Oke, dia semakin cepat stabil kalau di nilai KA-nya semakin kecil. Nah, tadi kan kalau dia 9, dia di 30-an lebih baru mulai stabil. Kalau sini jadi detik sebelum 10 saja sudah stabil. Jadi semakin kecil nilai KA-nya semakin cepat stabil. Tapi tidak boleh harus lebih besar daripada negatif 0,99. Misalnya kita ambil sini dia negatif 0,8. Kita lihat hasil gelombangnya. Nah, ya menjadi tidak stabil. Karena dia nilainya kurang dari nilai yang seharusnya. Karena kan di sini disebutkan bahwa nilainya itu harus lebih besar, si KN harus lebih besar dari negatif 0,9. Jadi ketika kita masukkan negatif 0,8, dia jadi tidak stabil. Nah, misalnya kita coba tadi kan, dia batasnya itu harus tadi si KN harus lebih kecil dari 9,4. Misalnya kita ambil nilai yang lebih besar dari 9,4. Kita misalnya ambil 9,5. 9,5 terlalu dekat, kita ambil 9,8 saja. Oke. Kemudian kita simulasikan. Nah, kita lihat. Nah, kalau tadi dia di 30-an lebih, hampir ke 40 sudah stabil, kalau di sini dia di 50-an lebih. Jadi,
dia semakin kurang. Jadi kalau kita lihat, misalnya kita ambil nilai yang lebih besar. Misalnya kita ambil di sini, kita ambil misalnya 11. Oke, kita klik run, kemudian tunggu sampai selesai compile, klik scope. Nah, kita lihat dia kita lihat dan kita ambil di sini 20. Karena jauh daripada 9. Oke. Compile, kita lihat di scope. Nah, dia tidak stabil. Lihat, dia dari stabil menuju ke tidak stabil karena nilainya jauh berbeda dari nilai KA yang seharusnya. Sampaikan sesuai perhitungannya 9,44 2 masih tekan 9,42 9,42. Oke, sudah kita kan tunggu selesai di compile, kemudian kita klik scope. Nah, lihat namanya itu menuju ke stabil. Oke, itu dia tadi presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.